Ya, ini ringkasan bagaimana proses yang harus dilewati oleh suatu obat, ya, mulai dari bentuk sediaannya sampai dia itu menghasilkan efek, ya, di sini. Ya, jadi efek terapi itu akan muncul setelah obat itu mengalami fase farmakodinamik, kemudian sebelum fase farmakodinamik ada fase farmakokinetik, ya, mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan sebelum absorpsi harus melewati fase biofarmaseutik, ya. Biofarmaseutik itu nanti dibahas lebih rinci di mata kuliah biofarmaseutik di semester berapa, ya, mungkin 5 atau 6, saya lupa kurikulum yang baru itu. Intinya ada 3 proses, ya, yang dikenal dengan LDA, ya, liberation, kemudian dissolution, dan absorption, ya, liberasi atau disintegrasi atau rilis, ya, lepasnya obat dari matrik-matrik pembawanya, ya, misalnya zat aktif lepas dari matrik tabletnya yang mengikat si zat aktif dalam proses pembuatan tablet, ya. Kemudian setelah lepas atau setelah terdisintegrasi, dia terbebas, ya, menjadi partikel-partikel halus yang ada di dalam tubuh, yang apabila kemudian partikel itu kontak atau bersentuhan dengan medium di dalam saluran pencernaan, ya, yang sebagian besar mediumnya itu adalah air, ya, dengan pH tertentu, maka dia akan mengalami proses disolusi, ya. Disolusi itu adalah proses terlarutnya suatu solut di dalam solvent tertentu sehingga menjadi solution, kan, itu, ya. Nah, prosesnya adalah disolusi. Setelah menjadi larutan, berarti obat ini sudah memenuhi persyaratan untuk mengalami tahap berikutnya yang sangat penting, yang disebut dengan tahap absorpsi, yaitu tahap melewatinya obat, ya, dari saluran pencernaan ke dalam sistem sirkulasi tubuh melalui suatu border, ya, melalui suatu membran, ya, membran biologis. Sebentar, ada suara bising. Ya, suara saya jelas, ya? Ya, Pak, jelas, Pak. Oke. Jadi disinilah, ya, sebetulnya kita akan bicarakan, ya, koefisien partisi, yaitu pada posisi di mana obat ini menembus membran biologis, ya. Maka partisi atau terbaginya obat ke dalam pelarut yang bersifat air dan bersifat organik atau lipofilik ini menjadi penting untuk dipahami, ya, karena berperan dalam proses yang sangat kritis, ya, di dalam proses perjalanan obat menuju tubuh untuk menghasilkan efeknya, ya. Oke, ini kita jalan. Bentar, ini, ya, oke. Sedikit error. Ya, jadi inti dari apa yang sudah dijelaskan di slide berikutnya itu bagaimana suatu obat itu khususnya dalam konteks drug delivery and development itu memiliki potensi untuk bisa dikembangkan atau tidak, masuk ke tahap selanjutnya atau tidak, itu bisa dilihat dari parameter koefisien partisi, yaitu kemampuan dia untuk masuk atau terdistribusi ke dalam lapisan ataupun lingkungan yang bersifat lipofilik, ya, di dalam tubuh. Jadi tadi sudah dijelaskan suatu obat itu ketika dia terlarut, ya, di dalam terdisolusi di dalam saluran pencernaan, nah, dia harus melewati suatu border, ya, atau sawar, ya. Tetapi
sebetulnya bukan hanya dalam proses absorpsi ya koefisien partisi ini berperan, tapi juga di dalam proses transport ya, transport obat. Jadi setelah obat itu diabsorpsi masuk ke dalam sistem sirkulasi, maka dia akan tersebar ke berbagai jaringan ya. Penyebaran atau distribusi dia ke dalam jaringan-jaringan atau sel-sel yang lebih dalam itu sangat dipengaruhi oleh koefisien partisi ya, koefisien partisi. Nah, koefisien partisi ini salah satu parameter yang penting di dalam konteks transportasi obat dalam tubuh itu adalah dalam konteks jenis transport pasif ya. Karena transport obat itu kita bedakan ada dua ya. Lebih rincinya nanti kita akan bahas di biofarmaseutik juga. Ada yang masuk. Itu transport pasif dan transport aktif ya kita bagi. Nah, transport pasif itu adalah mekanisme di mana obat itu masuk tanpa menggunakan energi ya, hanya mengandalkan perbedaan atau gradien konsentrasi yang besar dari satu tempat atau wilayah di luar sel ke dalam satu lokasi di dalam sel ya. Jadi yang berperan di situ adalah difusi ya, proses difusi. Nah, dalam proses difusi ini koefisien partisi sangat berperan. Tapi kalau dalam transport aktif, nah itu di mana ada energi yang berperan, kemudian juga ada komponen-komponen transporter yang berperan, maka koefisien partisi di situ posisinya tidak dalam hal peranan koefisien partisi ya. Jadi koefisien partisi itu berperannya di mekanisme transport pasif. Dan memang sebagian besar obat ya 90% itu mengalami proses transport secara pasif atau menggunakan mekanisme difusi ya. Kemudian di sini yang penting kita mengasumsikan bahwa transport yang kita bicarakan adalah transport dengan mekanisme difusi. Maka koefisien partisi ini menjadi ukuran vital ya. Apakah suatu obat itu bisa dideliverikan ke dalam targetnya atau tidak. Nah, maka kemampuan dia untuk bisa menembus lapisan-lapisan ya yang bersifat lipofil ya. Nah, ini akan bisa dihitung dari derajat hidrofilisitas dan lipofilisitas atau koefisien partisi dari obat tersebut. Ya. Jadi koefisien partisi ini berperan di dalam melihat apakah suatu obat ini memiliki daya kemampuan untuk dikembangkan atau tidak ya. Nah, di dalam riset-riset ya para saintis itu biasa menggunakan yang disebut dengan the rule of five ya dari Lipinski itu tahun 70-an. Lipinski merumuskan suatu aturan 5 ya. Nah, salah satu dari aturan 5 itu adalah terkait dengan koefisien partisi yaitu log P. Di mana log P suatu obat itu tidak boleh lebih daripada 5. Gitu ya. Itu selintas saya sampaikan, tapi untuk lebih lengkapnya Anda bisa baca atau nanti tunggu kuliah di biofarmaseutik ya. Nah, jadi masuknya obat ke dalam tadi sistem sirkulasi ya. Ini prosesnya melibatkan proses difusi ya. Anda masih ingat difusi itu adalah pergerakan suatu senyawa atau zat dari suatu tempat yang berkonsentrasi tinggi ya ke tempat yang berkonsentrasi rendah ya. Jadi di situ ada gradien yang sangat besar gap ya konsentrasi sehingga nanti kecenderungannya zat tersebut akan berpindah atau mengalir dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi ke daerah yang konsentrasinya rendah ya. Nah, itulah disebut dengan proses difusi. Proses ini tidak menggunakan energi ya atau ATP yang dibutuhkan. Jadi betul-betul mungkin ini pergerakan yang bersifat natural ya, natural. Dan nature-nya itu adalah ditentukan oleh suatu derajat yang disebut dengan koefisien partisi ya. Jadi karena natural ini maka prinsipnya adalah afinitas ya. Afinitas itu adalah kecenderungan atau daya ketertarikan suatu senyawa kepada fase
tertentu ya. Ya kalau misalnya di sini dia lebih tertarik kepada fase air atau fase organik, nah itu akan menentukan sifat partisi daripada zat tersebut ya. Nah, ini ada gambarannya, misalnya di kimia fisik mungkin itu secara in vitro kita bisa melakukan tes ya, menguji suatu zat ini dia akan lebih tertarik ke air atau ke larutan organik gitu ya. Di sini ada dua buah dua fase air dan organik. Kalau kita masukkan suatu zat tertentu, dia akan lebih tertarik ke air atau ke organik ya. Kalau afinitas dia terhadap air lebih tinggi, maka dia akan bersifat hidrofilik ya. Tapi kalau afinitasnya lebih besar kepada pelarut organik, maka kita sebut sebagai lipofilik ya. Dan masalahnya di dalam tubuh itu, yang tadi sudah saya sampaikan di slide awal, bahwa tubuh itu dihalangi oleh suatu batas ya, border yang disebut dengan biological membrane ya. Membran biologis ini strukturnya adalah lipoid ya, strukturnya itu dua lapis membran ya, jadi atas bawah, kemudian di tengahnya ini sebagian besar ini hampir 90% itu disusun oleh gugus yang bersifat lipofilik ya. Jadi ini bersifat lemak ya, lipida ya, lipida. Jadi rantai apa yang bagian atasnya ini, bagian kepalanya memang ini bersifat hidrofilik ya, tapi bagian tengahnya ini, bagian yang paling utama, ini bersifat lipoid ya. Jadi zat-zat yang bersifat mudah larut dalam air, maka dia akan kesulitan malah ya di sini dalam menembus membrannya. Oleh karena itu, maka kalau kita berprinsip kepada tadi koefisien partisi ya, maka yang mudah terpartisi ke dalam larutan yang non air di sini malah akan lebih mudah menembus membran. Jadi koefisien partisi ini sangat penting untuk dikarakterisasi terlebih dahulu atau di fase-fase awal pengembangan obat untuk melihat potensinya apakah obat ini perlu modifikasi apa agar partisinya menembus membran ini mudah. Namun di sini perlu kita waspadai juga ya, kalau obat itu juga terlalu lipofil ya, nah memang mudah menembus membran, tetapi karena di dalam tubuh dia itu harus larut ya sebelum terjadi proses partisi, maka dia tetap harus mempunyai sifat hidrofilik. Ya. Oleh karena itu yang paling tepat adalah kita menyatakannya hidrofilik hydrophilicity, lipophilicity balance ya. Jadi kesetimbangan hidrofilisitas dan lipofilisitas. Jadi bagaimana dia mudah menembus membran tetapi juga masih mudah terlarut ya. Nah, ini tantangannya. Nah, ini penting juga koefisien partisi ini kita bicarakan ya untuk menentukan sifat permeabilitas ya atau kemampuan dia menembus membran tadi sebagaimana sudah dijelaskan ya. Nah, sedangkan sifat permeabilitas ini bersama dengan kelarutan akan menentukan sejauh mana obat itu mudah terabsorpsi atau tidaknya. Kita bisa melihat mudah atau tidaknya obat itu terabsorpsi atau cepat besarnya obat itu diabsorpsi kalau dia ini memiliki golongan sesuai dengan pengklasifikasian Biopharmaceutical Classification System ya. Ini salah ketik ya, ini harusnya Biopharmaceutical Classification System. Ini penggolongan yang dirumuskan oleh saintis Amerika ya dari RTA, yaitu Gordon Amidon tahun 95 beliau menyusun ini, di mana obat digolongkan menjadi 4 kelas ya. Ini sumbu Y-nya adalah permeabilitas, sumbu X-nya kelarutan ya. Jadi makin ke atas itu kelarutannya makin tinggi, permeabilitasnya makin tinggi ya. Jadi ini harusnya posisinya kelas 1 ini yang paling kanan di sebelah sini ya.
supaya mudah dilihat. Ya. Jadi yang kelas 1 itu high permeability, high solubility. Ya. Jadi baik solubilitas maupun permeabilitasnya itu sangat tinggi. Ya. Silakan. Mohon di mute dulu ini siapa ya? Alma, mohon di mute Alma. Ya, jadi penggolongan ini didasarkan kepada 2 sifat, yaitu kelarutan dan permeabilitas. Dan ini memudahkan kita ya untuk mengambil pendekatan apa yang diperlukan untuk memecahkan masalah dari obat-obat ini sesuai dengan golongannya. Ya. Golongan 1 itu golongan yang ideal, yaitu yang kelarutannya tinggi, permeabilitasnya tinggi. Golongan 2 yaitu yang permeabilitasnya tinggi. Ini harusnya yang golongan 2 ini sebelah kiri ya, sebelah kiri atas. Golongan 2 itu yang kelarutannya rendah ya, permeabilitasnya tinggi. Ya. Sedangkan golongan keempat itu yang sebaliknya dari golongan 2, dia permeabilitasnya rendah, kelarutannya tinggi ya. Dan golongan 4 itu adalah yang dua-duanya buruk ya. Nah, ini permeabilitas ini ditentukan oleh sifat partisi tadi ya, koefisien partisi. Nah, bagaimana cara menentukan koefisien partisi? Itu nanti kita bicarakan di slide berikutnya ya. Nah, ini ada satu penelitian ya, persentase obat-obat yang masuk ke kelas berapa ya. Misalnya ini kelas 1. Nah, ini udah bagus nih grafiknya. Kelas 1 di sebelah kanan atas ya. Karena ini semboyanya permeabilitas makin ke atas makin tinggi, kelarutan makin ke atas makin tinggi. Tadi kelarutan itu batasnya adalah bagaimana zat aktif dalam dosis tertingginya yang ada dalam dosis POM tertentu yang beredar di pasaran itu kekuatan dosis tertinggi itu harus terlarut di dalam kurang dari sama dengan 250 mili air ya. Jadi kalau dia bisa terlarut di dalam 250 mili atau kurang maka itu tinggi ya. Tapi kalau di atas 250 mili baru terlarutnya itu rendah kelarutan. Sedangkan permeabilitas ini sekitar ini permeability efektif ya. Jadi ini dalam skala antara 8 ya, 7 atau 8 kali 10 pangkat 6 cm per detik ya. Jadi ini kelihatannya ini permeabilitas dalam medium in vivo ya, permeabilitas in vivo. Nanti permeabilitas itu bisa didekati dengan koefisien partisi, dan koefisien partisi itu juga parameternya bisa macam-macam ya, secara in vitro, in vivo dengan berbagai metode yang ada. Tetapi permeabilitas di sini itu dinyatakan tinggi apabila obat itu mampu terabsorpsi di atas 90% ya, atau sekarang diturunkan ya 80% itu sudah kategorinya high permeability ya. Bapak punten ada beberapa yang keluar, jadi request lagi Pak buat masuk lagi. Oh gitu. Mana? Tadi ada yang admit sudah saya admit kok. Iya, tadi ada beberapa yang keluar gitu Pak, karena sinyal. Coba masuk lagi nanti saya admit. Partisipan. Udah semua kok, saya nggak ada yang. Udah ini udah 64 orang ini.
Sudah masuk semua. Tidak ada yang, biasanya ada muncul ini kok tadi admit. Sudah ada beberapa, sudah saya admit lagi. Ya. Kembali ya. Di sini ada berapa banyak sih yang golongan kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 4 ya. Itu kelas 1 di kanan atas ya. Kelas 4 di paling kiri bawah. Nah ini nih, grafiknya udah sesuai penempatan kelasnya. Kelas 1 itu dari penelitian sekitar sekian ratus obat ini penelitian di satu negara ya. Jadi memang saya cari data Indonesia berdasarkan BCS itu belum ada. Jadi ini bisa jadi satu penelitian tersendiri ya. Berapa sih obat yang beredar di Indonesia? Dia masuk kelas 1 berapa persen, kelas 2, kelas 3, kelas 4 ya. Ini penelitiannya sepengetahuan saya belum ada. Jadi kalau Anda nanti mau riset juga bisa ya ini dipublikasikan. Jadi distribusi obat-obat yang beredar di Indonesia berdasarkan kelas BCS gitu ya. Ini kalau tidak salah di Pakistan ya, ini kelas 1 42,2%, kemudian kelas 2 20,7%, ya kelas 3 32,6%, kelas 4 itu memang kecil ya, sedikit 4,4%. Nah, jadi koefisien partisi kita kembali ya sesuai dengan tema hari ini. Apa itu koefisien partisi? Bisa didefinisikan dengan beberapa terminologi. Yang pertama adalah koefisien partisi itu merupakan rasio konsentrasi kesetimbangan suatu solut ya di dalam sistem dua fasa. Kesetimbangan zat terlarut ya, atau solut dalam sistem dua fasa yang terdiri dari pelarut yang tidak saling bercampur ya, atau sebagian besar tidak bercampur ya, atau bercampur sebagian. Misalnya air dengan pelarut organik ya. Atau bisa disebut juga rasio kelarutan ya, karena memang parameter kelarutan kan konsentrasi ya. Rasio kelarutan suatu zat dalam dua pelarut yang tidak dapat bercampur. Nah, biasanya menggunakan oktanol air ya, namun tidak selalu oktanol air. Pokoknya kombinasi cairan yang tidak dapat bercampur. Nah, yang air itu menandakan cairan di dalam gastrointestinal tract ya, kemudian oktanol itu atau pelarut organik lainnya itu menggambarkan membran tadi ya. Koefisien partisi yang demikian merupakan ukuran atau parameter hidrofilisitas atau lipofilisitas suatu zat yang tadi sudah dijelaskan juga. Parameternya kita sebut sebagai P ya, atau log P ya. Log P, atau nanti juga terkait dengan parameter distribusi log D ya. Jadi ada log P, ada log D. Rumusnya, kalau kita mencampurkan suatu zat ke dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur tadi, maka zat itu akan terbagi ke dalam dua pelarut tersebut berdasarkan afinitasnya ya. Nah, nanti kalau kita ukur konsentrasi si solut itu pada masing-masing pelarut, maka kita mendapatkan dua konsentrasi ya. Konsentrasi zat tersebut di dalam pelarut 1 dan konsentrasi zat tersebut di dalam pelarut 2 ya. Sehingga kita bisa tuliskan koefisien partisi antara dua pelarut itu P1 P2 sama dengan C1 per C2 ya. Jadi ini kalau kita tulis dengan koma seperti ini ya, ada juga yang menulis dengan per ya, 1/2 atau 1,2. Artinya satunya disebut lebih dulu, berarti di atasnya itu C1 per C2. Tapi koefisien partisi juga bisa ditulis sebaliknya ya, P21. Artinya yang konsentrasi pelarut kedua di atas dan konsentrasi pada pelarut 1 di bawah ya. Pada sistem biologis biasanya kita langsung sebut POW ya. Jadi partisi pada pelarut organik dan partisi obat pada pelarut ya. Nah, itu adalah C0 atau CO ya. CO per CW ya.
O-nya itu organik, W-nya itu water ya. Atau O-nya itu juga disebut yang umum kita pakai adalah oktanol ya, untuk percobaan koefisien partisi ini. Nah, kenapa oktanol? Oktanol tentu bukan satu-satunya dan juga belum tentu yang apa namanya, yang paling terbaik ya. Tetapi memang ketika kita bicara koefisien partisi, kita memilih pelarut yang paling sesuai dengan kondisi fisiologis. Nah, nanti kita akan bahas pelarut-pelarut yang lain selain oktanol apa gitu. Nah, tapi kenapa pilihan utamanya itu adalah oktanol. Jadi sekali lagi pernyataannya bisa POW atau PWO ya, tetapi yang sesuai dengan konvensi kesepakatan lah ya, itu adalah POW sama dengan C0/CW. Ini lebih mudah ya, karena biasanya yang organik itu lapisannya itu lebih ringan daripada air, jadi dia di atas ya. Jadi ini rumusnya juga mencerminkan kondisi partisi obat di dalam pelarut organik dan pelarut air ya. Biasanya pelarut organik itu di atas pelarut air ya. Jadi ini memudahkan mengingat kita gitu ya. Jadi P partisi di sini kita ambil saja yang pertama ini ya. Jadi POW sama dengan C0/CW. Nah, berapa kisaran nilai POW untuk hidrofilik dan lipofilik dan hidrofilik? Ada yang tahu? Jadi tadi kan ukuran lipofilisitas dan hidrofilisitas. Jadi, suatu zat itu disebut hidrofilik atau lipofilik, kan dilihat dari P-nya. Ada yang tahu berapa nilai P untuk yang hidrofilik dan lipofilik? Ya. Jadi kita lihat partisi itu rasio ya, jadi rasio antara konsentrasi yang terlarut di dalam pelarut organik dan yang terlarut dalam pelarut air ya. Kalau obat itu cenderung tertarik kepada pelarut organik ya, berarti dia lipofilik, itu artinya C0-nya akan lebih besar ya daripada CW. Artinya rasio ini akan kalau C0 lebih besar dari CW kan berarti lebih besar dari 1 ya. Lebih besar dari 1. Jadi kalau POW-nya itu lebih besar dari 1, otomatis C0-nya itu berarti lebih besar dari CW. Artinya obat itu lebih tertarik kepada pelarut organik. Maka kita sebut sebagai lipofilik ya. Lebih tertarik kepada pelarut yang bersifat lipid ya. Atau lemak atau organik. Tapi kalau CW-nya yang lebih besar, maka ini akan lebih kecil dari 1 ya rasionya. Jadi dengan demikian, obat tersebut lipofilik, artinya memiliki afinitas yang lebih tinggi kepada fase oktanol atau lipid, maka nilai POW-nya akan lebih dari 1. Kalau di logam berarti positif hasilnya. Sedangkan yang hidrofilik, maka dia akan memiliki afinitas yang tinggi ya untuk fase air, maka dibagi per di bawahnya yang lebih besar itu akan kurang dari 1. Kalau di logam maka hasilnya negatif ya. Jadi nanti log P itu bisa negatif bisa positif. Nah kalau log P positif artinya ya lebih lipofil ya, lebih lipofil. Tapi juga sesuai dengan aturan Lipinski aturan 5, jangan terlalu lipofil ya, karena nanti akan sulit larut di dalam air. Karena untuk bisa menembus membran itu khususnya dalam proses absorpsi, dia harus terlarut. Maka di sini aturan daripada the rule of five-nya Lipinski itu, log P tidak lebih dari 5 ya. Mungkin di kuliah drug discovery and development juga dibahas ya, mungkin di mata kuliah dari dosen yang lain. Dari AFKM, saya kira itu harusnya dijelaskan juga di sana ya. Nah, sekarang hubungan P dan D ya. Apabila zat obat terionisasi sebagian dalam fase air dan partisi ini diukur secara eksperimental, maka parameter terukurnya itu adalah koefisien distribusi atau D. Ya. Jadi di sini D organik terhadap air itu sama dengan konsentrasi
obat tersebut dalam pelarut organik dibagi dengan konsentrasi obat tersebut di dalam air, yang mana ini terdiri dari karena terinisasi sebagian, berarti konsentrasi bagian yang terinisasi ditambah dengan konsentrasi bagian yang tidak terinisasi ya di dalam air tersebut. Nah, maka koefisien distribusi itu bisa dinyatakan juga dengan perumusan yang ini ya, DOW sama dengan, nah karena koefisien partisi dan koefisien distribusi ini terkait dengan fraksi solut yang tak terinisasi atau F unionized ya, maka DOW ini sama dengan fraksi solut yang tidak terionisasi ya. Yang tidak terionisasi ini berarti yang fraksi yang lebih mudah masuk ke dalam membran ya, lebih mudah masuk ke dalam lapisan atau fase organik yang unionized ini. Maka di sini fraksi yang tidak terionisasi dikalikan dengan koefisien partisi OW ya. Nah, dari sumber yang lain juga bisa terkait dengan zat asam atau basa. Hubungan antara log P dan log D ini dilihat di persamaan ini ya, yang kedua dan ketiga ini. Log D itu adalah log P min log 1 plus 10 pangkat pH min pKa. Ini untuk asam. Ya. Sedangkan untuk basa, log D itu sebaliknya ya, log P min log 1 ditambah 10 pangkat pKa min pH. Ini salah tulis ya di jurnal ini, pKa min pH ya. Nah, ini hubungan antara log P dan log D. Mungkin Anda nanti baca jurnal kan, suka ada log P, ada log D ya. Sebetulnya mirip ya, kadang-kadang saling dipertukarkan. Tapi nanti di dalam sistem BCS, nah yang mana nih yang kita pakai? Kemudian ini ada perumusan bagaimana memilih pelarut yang cocok. Ya, pelarut yang cocok, pelarut organik yang mana yang bisa lebih menggambarkan kondisi fisiologis. Ini menggunakan rumusan dari persamaan Cholender ya. Cholender merumuskan ln P1 sama dengan A plus B ln P2. 1 dan 2 itu adalah satu pelarut air, 2 adalah pelarut organik ya. Ini tergantung kepada suatu konstanta, yaitu A plus B-nya ya. Jadi yang mendekati kondisi fisiologis nanti yang memiliki linearitas ya. Jadi di sini kalau Anda nanti mau mempelajari lebih dalam ya, ini ada beberapa jurnal yang membahas tentang ini. Nanti kita kalau perlu kita diskusikan, ini bisa riset dulu ya, jurnal-jurnal yang terkait dengan persamaan Cholender ini. Nah, ini hanya untuk wawasan saja bahwa cara memilih pelarut, jadi mungkin ini untuk para kemis ya, untuk menentukan kondisi percobaan yang terbaik itu menggunakan pelarut yang mana. Jadi ini sini konstanta B-nya ya yang dijadikan sentral penilaian. Karena konstanta B ini mencerminkan perbedaan antara fase organik ya, dan berguna dalam menskalakan perilaku pelarut ke sifat penyembuhan biologis. Jadi sifat atau kondisi pelarut organik apa yang lebih menggambarkan membran biologis. Ini pakai rumus ini ya. Nah, selanjutnya efek partisi? Efek partisi itu utamanya tadi ya pada absorpsi in vivo. Jadi di dalam preformulasi memang dalam formulasi mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Nah, kita melihatnya tadi di fase biofarmaseutiknya di tahap absorpsi. Apakah dia ini akan mudah ya terlarut atau mudah terpartisi, mudah masuk membran atau tidak, ini tergantung pada koefisien partisinya. Jadi efek utamanya adalah pada absorpsi in vivo. Jadi dalam kaitan transportasi pasif ya, melintasi membran biologis. Apakah dia akan mudah melewati membran atau tidak, tergantung kepada
koefisien partisinya ini, atau kesetimbangan antara lipofilisitas dan hidrofilisitasnya ini. Kesetimbangan lipofilisitas dan hidrofilisitas ini penting untuk mencegah akumulasi zat obat di dalam fase tertentu. Ya. Nah, kesetimbangan optimal ini tergantung pada tempat penyerapan di dalam tubuh. Ya. Dalam proses absorpsi, maka saluran bukal ya, dan saluran pencernaan ini membutuhkan hidrofilisitas yang relatif tinggi. Jadi sebetulnya kita membutuhkan obat yang low P-nya kecil ya kalau kita bicara absorpsi di saluran bukal dan pencernaan. Tetapi dalam proses pengambilan suatu senyawa oleh sel-sel di otak ya, di situ terdapat suatu membran disebut dengan sawar darah otak atau blood-brain barrier. Nah, maka kita membutuhkan obat yang memiliki lipofilisitas yang tinggi ya. Gitu. Jadi di sini ada dua kepentingan yang saling tarik menarik yang memang harus diseimbangkan. Oleh karena itu kita harus mencari kondisi yang optimal sebetulnya ya, bukan yang maksimal, bukan yang minimal, tapi yang optimal. Artinya masih bisa ke sana kemari ya. Efek partisi juga mempengaruhi kelarutan ya. Bila dua fase yang saling bersentuhan satu sama lain dan karena spesies ionik ini memiliki afinitas yang kurang ya terhadap fase organik. Jadi ionik ini kan berarti hidrofilik ya. Hidrofilik ini tentu afinitasnya akan buruk terhadap fase organik. Dan dengan demikian sebetulnya kalau kita lihat yang kemarin kita bicara supaya obat lebih terimunisasi itu kita buat bentuk garam ya agar mudah larut. Tetapi kalau kaitannya dengan partisi ini akan melahirkan sifat partisi yang buruk yang bisa jadi nanti mempengaruhi ketersediaan hayatinya atau viabilitasnya ya. Jadi untuk bentuk garam ini harus diwaspadai juga, kemungkinan akan menghasilkan ketersediaan hayati yang rendah ya. Karena tadi sifat lipofilisitasnya berkurang. Ya, kemudian dari aspek analitik ini juga partisi ini mendukung teknik ekstraksi pelarut. Jadi kita mau mengekstrak bagian apanya ini tergantung nanti kepada sifat partisi atau hidrofilisitas lipofilisitas suatu zat tersebut. Nah, selanjutnya kita sampai kepada cara menentukan log P ya. Secara kategorisasi, cara menentukan log P itu ada dua ya, secara eksperimental, percobaan ya di laboratorium, atau juga bisa dihitung ya, disebut dengan calculated log P ya. Nah, yang secara eksperimental itu dibagi lagi, ada secara Shake-Flash method ya, metode menggunakan konvensional, tradisional. Shake-Flash method itu labu kocok ya, metode labu kocok. Jadi alat untuk partisi ya atau labu Erlenmeyer juga bisa. Pokoknya nanti yang bisa membagi dua ya secara jelas dan bisa memisahkan di antara kedua pelarut itu. Sebentar ya. Lagi flu ini saya. Itu dengan Shake-Flash method namanya ya. Tapi nanti penetapan kadarnya umumnya pakai spektrofotometri atau kalau zaman dulu dengan titrasi ya. Tapi yang sekarang dengan spektro UV-Vis ya. Yang berikutnya adalah metode kromatografi. Metode kromatografi itu bisa dengan thin layer kromatografi ya, kromatografi lepis tipis atau dengan HPLC.
Tapi dua-duanya ini harus menggunakan prinsip reverse phase ya, fase terbalik ya. Kalau reverse phase itu artinya fase diamnya itu adalah yang lipopil ya, yang bersifat lipopil. Sedangkan fase geraknya itu adalah yang bersifat hidrofilik. Jadi air yang berjalan di dalam fase organik ya, gitu. Kemudian perhitungan metode calculated ini biasanya menggunakan software dan database yang sudah ada ya. Dan ini bisa diistilahkan ya dengan, mungkin kalau Anda nanti baca jurnal ada istilah C log P, X log P ya. Ada A log P, ada M log P gitu. Nah, ini sebetulnya nama-nama parameter yang keluar dari software sesuai dengan pembuatnya ya. Seperti M log P itu nama orang ya, M-nya itu. Oke, nanti kita lihat. Metode SEC-Flash ini harus didukung oleh instrumen analisis berupa UV spektroskopi ya. Prinsipnya kita mencampurkan dua pelarut dan dibiarkan dulu berkeseimbangan. Kemudian setelah pembuatan fase pelarut, zat obat ini dilarutkan dalam fase air sampai konsentrasi yang diketahui. Nah, volume yang sama dari larutan obat dalam air dan N-ektanol kemudian dicampur. Jadi antara volume organik dan air itu harus sama, misalnya masing-masing 150 ml ya, masing-masing 10 ml. Kemudian kita kocok campuran zat aktif, zat yang akan ditentukan ya, atau solutnya dengan kedua pelarut tersebut. Biasanya sekitar 30 menit ya. Kemudian setelah itu dibiarkan ya, setelah tercapai maksimal ya, keduanya bercampur, artinya berpartisi, maka selanjutnya kita biarkan dulu agar terpisah lagi antara kedua pelarut tersebut. Nah, setelah itu kemudian kita ambil ya salah satu lapisan, misalnya lapisan airnya kita ambil, kita tentukan kadarnya. Nah, maka konsentrasi di dalam air ketemu ya. Selanjutnya untuk konsentrasi di dalam organik tinggal mengurangi ya konsentrasi di dalam air sebelum dikocok, dikurangi konsentrasi dalam air setelah dikocok. Ya. Jadi sebelum dilakukan partisi kita harus punya data kelarutan sebelumnya ya di dalam air tanpa campuran pelarut organik ya, untuk mengetahui konsentrasi awal di dalam air. Ya, jadi gambarannya seperti ini ya. Konsentrasi zat tersebut ya di dalam air itu harus ditentukan dulu sebelum dilakukan pengocokan ya. Jadi kita sudah punya data nih konsentrasi di awal berapa. Setelah dikocok tadi sekitar 30 menit, kemudian dibiarkan 5 menit untuk memisah kembali. Nah, diambil lagi sampel air ini ya, kemudian ditentukan secara UV-Vis. Maka ketemu konsentrasi akhir ya setelah pengocokan. Nah, tergantung kepada ini juga ya rasio nanti ada faktor koreksi ya. Kalau ini kasusnya misalkan kalau pelarut oktanolnya 1 bagian, air 10 bagian, karena ini untuk zat-zat yang mudah larut di dalam air tentunya biasanya lapisan airnya itu lebih banyak ya. Jadi ini oktanol 1 bagian, air 10 bagian. Jadi nanti POW-nya yang konsentrasi di dalam oktanol ini dikali 10 dulu ya, kali 10 dibagi konsentrasi zat solut di dalam air. Ya. Nah, sampai situ ada pertanyaan? Kalau di praktikum kimia fisik atau farmasi fisik, ada nggak ya? Saya belum ngecek tuh. Sudah lama tidak membantu di farmasi fisik.
Ada nggak penentuan ini? Kalau di farmasi fisik rasanya enggak ya. Kalau di kimia fisik ada. Kimia medisinal, Pak. Oh, di kimia medisinal. Nah, pakai metode apa di sana? Corong pisah. Pakai apa? Kayak corong pisah, Pak. Oh, corong pisah ya. Berarti Shake-Flash metode ya. Kalau metode kromatografi pernah dicoba belum? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Metode kromatografi di mana? Di FKM juga ya? Di lab fisik, apa ya? Farmasi fisik. Farmasi. Kalau kromat. Farmasi fisik nggak punya kromatografi. kimia fisik. Kimia fisik, Pak. Pakai kromatografi apa? Oh, TLC. Ya. Oh ya. Ya, oke. Berarti ini untuk eksperimentalnya saya kira tidak usah dibahas kalau begitu ya, karena sudah dilakukan. Baik. Nah, terkait dengan pemilihan pelarut organik, biasanya kan oktanol ya, tetapi sebetulnya kriterianya pelarut yang kita pakai itu dia harus bisa memiliki kemampuan membedakan ya, antara berbagai zat ya yang homolog. Nah, jadi pelarut itu harus memberikan nilai partisi yang berbeda kalau memang zat aktifnya itu berbeda tentunya ya. Tetapi bukan hanya berbeda begitu saja, tapi juga berbeda dalam satu seri zat homolog. Misalnya golongan homolog itu alkyl benzen, alkan atau alken atau alkohol. Jadi ini satu golongan tapi kan beda zatnya. Nah, itu harus bisa membedakan nilai partisinya. Maka pelarut itu yang diambil ya. Di sini ada beberapa pilihan, misalkan heksana. Nah, cuma heksana ini sebetulnya kurang bisa merepresentasikan membran biologis ya, karena tidak dapat membentuk ikatan hidrogen, jenis ikatan hidrogen apapun ya dengan zat terlarut. Kemudian yang heptana juga demikian ya, dan juga heptana ini cenderung memberikan perbedaan yang cukup besar ya di dalam lipofilisita zat terlarut. Butanol juga bisa jadi pilihan ya, tetapi dia kelemahannya adalah kurang bisa membedakan nilai partisi dari zat yang homolog ya, yang tadi itu. Kemudian akhirnya memang yang paling mendekati itu adalah N-oktanol. N-oktanol ini cenderung merefleksikan gambaran absorpsi zat di dalam saluran gastrointestinalnya. Nah, dari standarnya oktanol, jadi oktanol itu menjadi pilihan default-nya ya. Nanti pelarut yang lain itu bisa dibandingkan dengan oktanol gitu. Nah, kalau misalnya kita memilih pelarut yang, jadi ini tergantung tujuannya juga ya. Nah, kalau ingin mempelajari absorpsi di dalam kan absorpsi dalam tubuh itu bisa terjadi di saluran bukal ya, bisa di saluran rekta, bisa di saluran pencernaan oral gitu. Kemudian kalau kita ingin mempelajari transportasi obat ya ke dalam sel-sel, ke dalam otak, itu pelarutnya sebetulnya yang cocok bukan oktanol ya gitu. Nah, tapi kalau secara umum kita bicara penyerapan obat di dalam tubuh dan transportasinya, maka oktanol ini yang paling bisa menggambarkan keseluruhan ya. Nah, gitu. Nah, kita bisa pilih ya, tergantung dari tujuan tadi itu, pelarut-pelarut yang lebih polar atau kurang polar daripada oktanol ya, sesuai dengan tujuan penelitiannya atau tujuan penelitian koefisien partisinya itu untuk menghasilkan partisi yang baik di dalam proses apa gitu, dalam proses absorpsikah, dalam proses transportasikah gitu ya. Nah, pelarut yang lebih polar itu biasa disebut sebagai hypodiscriminating ya, lebih polar.
dibandingkan N-oktanol ya. Kalau pelarut yang kurang polar itu diistilahkan dengan hyperdiscriminating. Pelarut yang hiperdiskriminasi ini lebih mencerminkan kondisi transportasi melewati sawar darah otak ya, yang hiper itu ya, hiperdiskriminasi. Berarti ya kurang polar dari N-oktanol ya. Tapi yang lebih polar daripada N-oktanol itu untuk menggambarkan penyerapan di saluran bukal. Ya. Nah, ini beberapa jenis pelarut kalau kita bandingkan dengan N-oktanol tadi ya. Oktanol itu di sini posisinya ya. Nah, yang agak mendekati dengan oktanol itu etil asetat ya. Ada ether. Nah, di atas oktanol ini yang disebut dengan hypodiscriminating, artinya lebih polar daripada oktanol. Ini adalah ada butanol, ya. Ada butanol, kemudian 2 butanon, ada N-pentanol. Ini cocok untuk menggambarkan proses absorpsi di saluran bukal. Jadi kalau Anda ingin mempelajari koefisien partisi yang nantinya akan digunakan sediaan yang bukal ya, bukal itu yang tablet kayak tablet bukal ya, itu tablet sisip di bawah gusi atau di bawah pipi ya. Nah, penyerapannya di situ. Maka kita memilih pelarut yang lebih polar dibandingkan N-oktanol untuk kemudian menghasilkan karakteristik hypodiscriminating. Nah, tapi kalau kita ingin ke saluran pencernaan, ini yang mendekati oktanol ya, daerah sini ya. Ya, kloropom juga bisa ya, benzen, tolen, tapi tidak sebaik oktanol. Nah, yang terus ke bawah ini yang kurang polar. Nah, yang kurang polar ini menandakan berarti lebih menggambarkan kondisi pelarut yang kalau pelarut itu bisa melarutkan zat pelarut, maka zat pelarut itu memiliki sifat lipofilisitas yang tinggi, dan ini cocok untuk menggambarkan proses transport obat ke dalam sirkulasi otak ya di sini. Jadi bisa menembus sawar darah otak. Nah, itu contohnya misalkan di sini heptan ya, atau CCl4 ya. Nah, ini dia bersifat lebih lipofilisitas kalau zat tersebut larut dalam parat tersebut. Ini disebutnya hyperdiskriminating ya. Jadi N-oktanol biasanya dipilih sebagai plasma organik karena dianggap mewakili absorpsi di seluruh saluran gastrointestinal. Jadi untuk obat-obat oral ini lebih cocok menggunakan N-oktanol ya, pengkajian koefisien partisinya. Tapi kalau ingin mempelajari yang bukal, sediaan bukal, maka kajian koefisien partisinya kita gunakan pelarut yang lebih polar, yang sifat hipodiskriminatif ya. Sedangkan kalau kita ingin mengkaji transport obat di daerah sawar darah otak, maka ini kita harus pilih pelarut yang punya sifat hipodiskriminatif, berarti yang kurang polar daripada N-oktanol ya. Nah, ini jelas di grafik ini bisa kelihatan ya. Nah, metode selain Sekples method itu metode kromatografi ya. Tadi sudah juga dilakukan. Nanti bisa juga untuk melengkapi wawasan Anda baca pedoman pengukuran koefisien partisi ya dengan metode HPLC dari OECD ya. OECD itu organisasi negara-negara maju ya, negara tertentu ya, sekitar 35 atau 36 negara, dan biasanya OECD mengeluarkan berbagai macam guideline ya. Di antaranya adalah koefisien partisi. Indonesia ini tidak termasuk anggota OECD ya kalau nggak salah, tapi dia punya hubungan kerjasama dengan OECD sehingga dalam guideline untuk uji-uji tertentu itu menggunakan pedoman dari OECD. Silakan dibaca, nanti kalau
Anda mau searching, ini tinggal ketikkan OECD test nomor 117 ya, partition coefficient and water FSM method ya. Itu nanti keluar PDF-nya seperti itu. Nah, selain itu juga ada disebut dengan predicted pay. Ini adalah yang metode perhitungan ya. Jadi bukan berdasarkan eksperimen tapi berdasarkan perhitungan. Artinya ini secara komputerisasi ya. Nah, ini dibagi lagi menjadi setidaknya 3 ya. Sampai terakhir saya baca itu 3 metode ini. Ada yang disebut dengan metode atomik ya, atau atomik yang diperluas. Dan ada metode fragmen atau senyawa, dan metode yang berbasiskan sifat apakah hidrofilik atau lipofilik ya. Nah, yang atomik ini jadi itu disebutnya A log P ya, contohnya nanti hasilnya A log P. Atau yang atomiknya yang hybridnya itu istilahnya X log P kan suka ada. Ini sebetulnya hasil dari suatu software ya. Misalnya gambarannya mungkin Anda ini juga lebih ke kimia medisinal ya. Anda gambar atomnya gitu ya. Jadi ini komposisi partisi per atom nanti yang dilihat. Nah, yang kedua ini lebih dari per atom tapi per senyawa ya. Jadi sudah mulai ke fragmen. Jadi lebih besar daripada atom. Jadi dia udah lebih luas melihatnya itu secara keseluruhan senyawa. Jadi istilahnya ada C log P, kemudian K log P ya. Ada SCD atau log P-nya ini software-software juga ya. Parameter-parameter yang dihasilkan dari satu software tertentu ya. Seperti C log P itu adalah dari suatu perusahaan tertentu ya. Bio apa saya lupa ya namanya. Kemudian property based method. Nah, ini keluar parameternya nanti ada M log P, P log P, ada MC log P, ada T log P ya, macam-macam. Nah, ini selintas bisa Anda baca-baca gitu ya. Tapi ini tidak tambahan sajalah, ini untuk wawasan ya. Di atomic log P ini log P-nya itu didasarkan pada tiap atom. Jadi kontribusi dari masing-masing atom. Jadi nanti ini mulai dikembangkan tahun 80, kemudian muncullah parameternya itu kita namakan sebagai A log P ya. Jadi kalau nanti ketemu parameter ada tulisan A log P itu berarti berbasis kepada atom. Jadi ini sebetulnya prediksi ya, jadi belum aktual. Jadi ini untuk cocoknya untuk molekul-molekul yang kecil, ya, yang tidak kompleks dan juga tidak mengandung sistem elektronik tertentu ya, yang tidak berkontribusi kepada log P. Ya. Tapi kalau nanti berkontribusi, ini kita harus menggunakannya bukan yang A log P, tapi menggunakan yang enhanced atomics ya, ataupun nanti ke yang fragmen ya. Jadi kalau yang fragmen ini ke senyawanya ya, jadi sudah full senyawa yang digunakan di dalam penentuan sifat partisinya itu. Jadi ini semuanya dilukis ya di dalam suatu software, misalkan strukturnya digambarkan, misalkan pakai ChemDraw gitu ya, semuanya kemudian nanti muncul. Karena di software itu sudah mengandung fragmen-fragmen partisi dari fragmen-fragmen tertentu, ya polanya sudah ada. Kalau kita gambarkan muncul sekian ya log P-nya itu. Jadi seperti M log P ya, M log P itu metode dari Moriguchi ya. Moriguchi ini memberikan di softwarenya itu 1230 senyawa ya, senyawa model. Jadi nanti kalau kita gambarkan misalkan dengan, tapi ini lebih ke penggambarannya udah 3D ya, udah strukturnya udah 3D, jadi lebih kelihatannya lebih lengkap lagi ya daripada metode-metode sebelumnya. Ya, saya kira ini gambaran macam-macam nilai log P ya, dari mulai yang eksperimental sampai yang calculated ya.
Nah, terakhir tadi sudah disebutkan bahwa kenapa yang garam ini bisa berkurang ya hidrofilisitasnya. Jadi tujuan pembentukan garam tadi adalah memasukkan suatu gugus garam atau klorida misalkan atau fosfat dan lain-lain. Ini dengan tujuan untuk meningkatkan kelarutan ya. Kelarutan meningkat otomatis itu meningkatkan proses ionisasi ya. Jadi bersifat ionik, dengan demikian meningkatkan sifat hidrofiliknya. Ya, ini ada satu penelitian bagaimana pengaruh pembentukan garam pada koefisien partisi ya dari suatu senyawa basa lemah. Nah, kalau kita lihat misalnya contohnya di sini chloromagin ya. Chloromagin ini dalam bentuk basanya dia memiliki lompe 5,35. Nah, ketika tingkat diubah jadi bentuk garam hidroklorida di sini ya, lompenya itu menghasilkan 1,51 ya. Bahkan di sini ada yang sampai minus ya, artinya memang sangat hidrofilik kalau minus itu ya, sangat hidrofilik. Nah, ini otomatis akan menurunkan koefisien partisi ya. Nah, ini dengan selisih yang seperti ini ya. Ini bentuk basanya, ini bentuk garam. Ya, secara kelarutan ini bagus ya. Tetapi kalau dia misalnya tadi ada obat untuk bekerja di otak, nah ini sangat jelek nanti, mungkin nggak bisa masuk ke otak ya. Jadi dengan demikian sebetulnya kita harus tadi ya mendesain molekul obat itu sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang melibatkan penelitian yang lebih lengkap ya. Dan aturan 5, the rule of 5 dari Lipinski itu biasanya jadi pedoman di dalam mendesain molekul obat agar menghasilkan log P yang memadai ya, memadai untuk kemudahan dia terdisolusi dan terpermeabilitas. Ya, saya kira ini contoh beberapa obat saja yang membuktikan bahwa pengubahan suatu senyawa dari bentuk basanya menjadi bentuk garam itu akan menurunkan koefisien partisi dan ini bisa berakibat kepada turunnya biotabilitas. Nah, kita memang harus mencari kesetimbangannya. Nah, nanti karena sulit ya, sebenarnya akan kita targetkan itu kemana nih tujuannya. Nah, maka di dalam menguji kualitas obat di titik akhir itu kita melakukan studi bioequivalensi ya. Intinya bagi yang mau membuat obat-obat kopi ya, obat-obat me too product ya, itu biasanya diuji kesimilirannya ya, similarity-nya baik dalam disolusi maupun dalam bioavailabilitas. Kalau similar dalam bioavailabilitas kita istilahkan dengan bioekivalen. Nah, bagaimana cara menguji bioekivalensi nanti di biofarmaseutik ya. Ya, saya kira untuk hari ini sampai di sini dulu. Ya, masih ada beberapa waktu. Kami persilakan untuk mendiskusikan pembagian kelompok ya. Ini supaya lebih kita bisa memahami gambaran peranan koefisien partisi di dalam pengembangan obat, khususnya sebagai prediktor absorpsi obat ya. Coba Anda buat semacam kajian ya, mungkin makalah lah gitu ya, mengenai evaluasi penggunaan koefisien partisi untuk parameter sifat permeabilitas ya sebagai prediktor bagi absorpsi obat ya. Nah, obat yang dikajinya apa saja? Ini kelompok 1 itu nanti silakan kaji aspirin ya, asam asetilsalisilat. Kemudian amitriptilin, kelompok 2, kelompok 3 amoksisilin trihidrat, kelompok 4 kloroquin fosfat, kelompok 5 simetidin, kelompok 6 ciprofloxacin, hidroklorid, kemudian 7 kodein fosfat, kelompok 8
sodium ya, mau sodium atau potasium diklopenak ya, terserah. Kemudian 9 evaporans, yang 10 enalapril maleat. Oke. Ini harus memuat bagaimana cara atau prosedur penentuan pKa dan apa namanya? Ya kalau mau melibatkan bahasan sebelumnya kan ada tentang pKa ya, ini terkait dengan kelarutan soalnya. Dan koefisien partisi ya dari obat tersebut. Nah, nilai-nilainya itu berapa ya? Kemudian dampak terhadap pengembangan obatnya bagaimana ya? Nah, intinya kita mencari kesetimbangan koefisien partisinya itu di berapa agar nanti memiliki absorpsi yang baik ya. Tentunya absorpsi juga dipengaruhi oleh tahap disolusi ya. Jadi memang harus melibatkan pembicaraan tentang pKa ya. Oke. Gunakan referensi dari berbagai jurnal ya. Kemudian waktunya 2 minggu cukup barangkali ya dari sekarang ya. 2 minggu. Ya. Baik, sekian saya kira kuliahnya. Ini mudah-mudahan sudah bisa di screenshot ini kelompoknya. Ada waktu sekitar 30 menit untuk pembagian kelompok ya dan pembahasan masing-masing. Silahkan dipimpin oleh moderator ya, moderator, koordinator. Koordinator mau tetap pakai Zoom ini, silakan ya, atau mau bikin link lagi di meeting atau dan sebagainya juga silakan. Bapak, punten izin bertanya, Pak. Ini bentuk tugasnya di Word kah atau Ya, di PPT? Boleh bikin makalah dulu dalam bentuk Word, ya. Kemudian nanti kalau ada waktu nyisa ya dari perkuliahan, masing-masing kelompok nanti dipanggil untuk mempresentasikan temuannya ya, 2 minggu lagi. Jadi nanti 2 minggu lagi itu semua kelompok harus sudah selesai, dikumpulkan dulu makalahnya dalam bentuk Word, kemudian nanti dipanggil di sisa waktu kuliah untuk dipresentasikan secara acak ya, kelompok yang akan dipanggil itu apakah 1, 2, atau 10 gitu ya. Demikian, Sita. Oh iya Pak, berarti dalam bentuk makalah ya Pak? Ya, makalah dulu ya. Ya, nanti dikirim ke email atau diposting di apa namanya di Google Classroom, bisa nggak ya, upload ke Google Classroom juga boleh. Ya. Tapi nanti PPT-nya juga disiapkan ya. PPT-nya disiapkan untuk dipresentasikan. Ya. Nah, ini kenapa dibuat 10 kelompok, supaya masing-masing kan berarti berapa? 6 ya, sekitar 6 orang. Mungkin ada yang 7, satu kelompok. Itu 6 orang itu bisa berbagi tugas kan. Nanti ada yang menyiapkan, mencari literatur, kemudian menyusun makalahnya, sampai membuat PowerPoint-nya ya. Ya, mudah-mudahan kalau kita mengkaji lebih spesifik masing-masing obat, nah, kita bisa sharing ya antar kelompok. Jadi lebih jelas lagi nih gambarannya. Sebenarnya apa namanya, kenapa koefisien partisi ini menjadi penting di dalam tahap preformulasi obat. Demikian mungkin hari ini saya sampai di sini dulu ya. Silakan, ini Sita mau lanjut di Zoom ini dengan teman-temannya atau mau ini buka link baru, terserah gimana? Sebentar Pak, saya tanya dulu sama teman-teman yang lain Pak. Oh iya. Ya. Baik, kalau gitu saya tutup dulu ya pertemuan ini. Silakan Anda nanti apa namanya melanjut di sini boleh ya. Tapi ini waktunya sampai jam, karena jamnya mau dipakai lagi nih 11.45 ya, atau jam 12 lah. Jam 12 ini saya harus kembalikan ini akun Zoom-nya. Anda
Kalau waktunya nggak selesai, mungkin lebih bagus di Google Meet aja ya, di link Google Meet yang saya kasih itu boleh, silakan. Atau bikin sendiri, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup sampai di sini ya. Termasuk materi yang tadi, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan.